Dunia waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah hadirin, wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayat. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul mursalin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian setiap malam Senin, semoga Allah berkahi dengan rezeki yang melimpah dan berkah. Amin. Amin. Berkahi oleh Allah umur yang panjang dan barokah. Amin. Amin. Berkahi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Dan diberkahi anak-anak yang solehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan mudah-mudahan tercurah limpah pula kepada kita sekalian selaku umatnya yang selalu belajar secara optimal, secara maksimal menjalankan apa-apa yang menjadi amanatnya, menjalankan apa-apa yang menjadi risalahnya. Sebuah kelak dipertemukan dan diperjumpakan dengan beliau, yakni mendapatkan syafaatnya, syafaat yang paling besar, yaitu syafaatul uzma. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mengkaji kitab Shafinatul Najah karya Syekh Salim Ibn Samad Al-Hadrami, kitab fikih kalangan Syafi'i, madhab Syafi'i, madhabnya orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang teramat sangat berhati-hati dalam menjalankan ibadah makhdhuf maupun ibadah ghair makhdhuf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini salah satu pasal yang akan kita pertelahkan, yang akan kita perjelaskan rincian dan detailnya. An-najasatu. Bab ini membahas tentang perkara najis. Salah satu bahwa najis itu ada 3 jenisnya. Mughalladatun, yang pertama adalah najis mughalladah. Wa mukhaffafatun, yang kedua adalah najis mukhaffaf. Wa mutawassitun, dan serta yang ketiga adalah najis mutawassithah. Mughalladatun itu artinya adalah najis besar, najis yang gede banget. Berbeda cara menghilangkan dan membersihkannya dengan najis-najis yang lain. Mukhaffafatun adalah najis mukhaffaf, najis yang ringan-ringan saja, enteng untuk menghilangkan dan membersihkannya. Serta yang ketiga adalah najis mutawassithah, yaitu najis yang tengah-tengah. Pun juga najis mutawassithah ada jenisnya dan bagaimana cara membersihkan serta menghilangkannya agar kita kembali tauhid, kembali suci dan bisa menghadap Allah. Menghadap Allah itu sholat, tadarus, ikhram, itu menghadap Allah. Artinya seperti itu. Artinya ibadah makhdhuf yang ada rukun dan syaratnya. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita pertelahkan satu persatu. Al-mughalladatun, adapun najis mughalladah, najasatul qalbi, yaitu najis yang diakibatkan oleh anjing. Ya.
wal khinziru. Najis mughallalu adalah najis anjing dan najis babi. Wafati ahadihima, atau turunan anaknya daripada salah satunya, itu najis mughallalu. Najis paling besar, najis paling gede itu akibat kita dijilat, disentuh, digigit, atau ditempelin liurnya oleh salah satu dari jenis binatang yang dinajis mughallalu, yaitu anjing dan babi, atau salah satu dari turunannya, wafati ahadihim, atau keturunan dari salah satu anjing dan babi, entah itu anaknya anjing atau itu anaknya babi. Nah ini kenapa najis ini besar sekali, Bapak Ibu sekalian, dan nanti beda cara membersihkannya. Karena di dalam tubuh anjing dan babi, di dagingnya itu mengandung cacing pita, yang mana kalau dikonsumsi berbeda rasanya dengan daging-daging hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beda reaksinya pun, dan malah bahkan berakibat akan menjadikan cacing pita, dan cacing pita di dalam tubuh manusia akan beranak pinak menjadi ribuan sel dan bakteri-bakteri yang berkeliaran lalu masuk ke dalam urat-urat nadi kita. Maka timbullah penyakit-penyakit seperti benjolan-benjolan yang susah dihilangkan, kondisi lemah, mata tidak jelas, fisik tidak sempurna, dan sebagainya. Itu berdasarkan hasil riset dan penelitian. Di dalam beberapa penemuan, ketika seseorang yang biasa memelihara anjing di Amerika, itu coba tengoklah, sekarang kan zamannya teknologi. Dia biasa berdekatan dengan anjing, lalu kemudian dijilati oleh anjing tersebut. Mungkin dalam kondisi tubuh sedang tidak fit, lalu bakterinya masuk ke dalam imun yang sedang tidak siap. Dalam beberapa saat dia terburuk, dia terlemas lunglai, lalu dibawa ke rumah sakit, dan ternyata beberapa organ tubuhnya harus diamputasi karena jilatan air liur anjing yang sudah masuk ke dalam organ tubuh itu menyuburkan bakteri-bakteri yang diakibatkan oleh air liur anjing. Pun juga sama Bapak, akhirnya kaki dan tangannya kedua-duanya harus diamputasi. Itu bukti real, bukti nyata, bukti konkret bahwa apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa najis anjing dan babi harus dihindari. Oleh karenanya nanti lalu kemudian cara mencucikannya, nanti dengan cara 7 kali basuhan, dan di antara salah satu kali basuhan itu harus dicampur dengan tanah atau debu, terutama tanah. Itu nanti tekniknya dilakukan. Lalu yang kedua, wal mukhafafatu, yaitu najis yang ringan. Baul sabi, yaitu air kencingnya anak laki-laki tapi tidak perempuan. Baul sabi, anak air kencingnya anak laki-laki, alladhi, yang dimana anak laki-laki itu lam yat'am, belum makan, belum mencerna apapun, belum mengunyah, mengenyah makanan-makanan seperti orang dewasa lainnya, seperti anak kecil lainnya. Ghairu labanin, kecuali air susu ibu. Jadi anak kecil zaman dulu kala, ketika kita ini mungkin atau kami ini, anak sebelum umur 2 tahun itu
malah bahkan sampai umur 9 bulan, 11 bulan loh, itu selalu paling air susu ibunya, ya, selalu paling air susu ibunya. Nah, kondisi seperti itu ketika belum mengkonsumsi atau mengunyah makanan yang lainnya, karena di akhir-akhir kemudian kadang ditambahin dengan kerongan pisang, apalagi zaman sekarang dengan Nestle, dengan bubur-bubur beras Nesquik dan segala macamnya. Dulu itu belum, paling pun hanya air susu ibu, dan itu masuk ke dalam kategori najis mukhaffafah, air kencing, najis ringan. Tapi kalau sudah seperti tadi, ditambahin, kalau air susunya kurang sehat, panas misalnya, tambahin keron pisang, ditambahin Nestle, ditambahin Nesquik, itu sudah lain cerita. Sekalipun anak laki-laki. Jadi baul sobi alladzi lam yatam, yaitu air kencing anak laki-laki yang dimana anak laki-laki itu belum makan apapun. Ya, ghairul labani, kecuali air susu ibu. Walam yablughil haulaini, dan belum mencapai umur 2 tahun. Sekarang mah jangankan sampai umur 2 tahun, bayi umur 3 bulan saja sudah makan bubur ayam. Ditambah lagi nasi goreng, mungkin orang itu seperti itu, ya. Tambah lagi buras. Sudah lihat. Nah, artinya kontekstual kajian fikih di sini seperti zaman dulu. Kalau sekarang kalau sudah makan ada yang cerita kan, ada yang cerita. Karena dijelaskan boleh labarin selain air susu ibu, walau yang belum haula ini dan belum mencapai umur 2 tahun. Jadi najis muhaffafah itu, najis ringan itu di sini dicontohkan hanya satu, yaitu air kencingnya, ya, air kencingnya anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun, tetapi hidupnya hanya dengan air susu ibu saja. Nanti caranya bagaimana? Nanti dikaji ya, untuk menghilangkan. Lalu kemudian yang ketiga, wal mutawasitotu, najis mutawasito. Mutawasito itu yang tengah-tengah, yang sedang. Sairun najasati, yaitu menghilangkan najisnya dengan cara apa namanya? Menghilangkan cara mengguyur, tapi dibuang dulu bentuknya, baunya, nanti disingkat. Jadi najis mutawasito itu sairun najasati, yang lain dari kedua najis tadi itu, yang lain dari kedua najis mubalaghah maupun najis muhaffafah, itu namanya najis mutawasito, najis yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Lalu kemudian Bapak Ibu hadirin, para pecinta ilmu agama Allah, cara mencucikan barang yang terkena najis. Ini banyak Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Walaupun konteksnya ayat itu adalah bagi orang istri yang dalam keadaan haid, tetapi di ujung ayat itu bersifat ayat itu adalah tidak khusus, jadi sifat am, bersifat umum. Innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Konteksnya masih universal, konteksnya masih zaman tafsir, banyak tafsirannya, termasuk memahami tafsiran bagaimana membersihkan dari hal-hal yang bersifat najis ketika kita hendak melaksanakan ibadah. Najisnya macam-macam, ya najis mubalaghah, najis muhaffafah, najis mutawasito, itu kan membersihkan secara konteks fikih. Dalam konteks ruhaniah bisa jadi bahwa ketika kita hendak beribadah, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran hati,
yang bisa menghilangkan nilai-nilai ibadah kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, namun cara membuangnya najis tersebut al-mughalladatu, adapun najis yang besar itu najis mughalladah tahuru bisa menjadi suci bisab'in ghusalatin, dengan sebab atau dengan cara membasuh ba'da izalati ainiha, dengan 7 basuhan ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan najisnya yang ada bentuk, rupa dan baunya. Ihdahunna, adapun salah satu dari 7 kali basuhan tersebut itu robin, yaitu dengan tanah atau debu. Nah itu berdasarkan hasil penelitian riset juga, ini pernyataan baginda Rasul itu, sabda Rasulullah SAW itu berlaku sepanjang hayat makhluk. Kenapa ketika dijilat air liur atau ditempelin anjing dan babi itu harus 7 kali basuhan, dan salah satunya harus menggunakan tanah, karena tanah bisa mengantisipasi, bisa mencegah, bisa memprotek. Protek itu seperti pelindung, seperti penghalang, seperti perisai dari virus-virus yang akan masuk ke dalam organ tubuh manusia, yang lalu kemudian menyerang seperti tadi apa kasus yang terjadi. Nah jadi ketika kita ketemu anjing atau babi, anjingnya itu lumut, malah ludah lebar di tengah kita hendak ke rumah tetangga, ada anjing mau lari, takut dikejar, jalan sedang didekatin, lalu anjingnya itu gigit sih enggak, ngejar juga enggak, melendotin itu apa, jadi empat gitu, lalu jilat gitu. Maka harus dengan sesegera kita ambil tindakan untuk mencucikan diri, dan salah satunya adalah dengan tanah. Agar apa? Kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, tanah itu adalah salah satunya untuk memprotek, untuk memperisai agar berbagai macam jutaan virus kuman yang masuk ke tubuh manusia yang menyebabkan kematian, lumpuh sampai diamputasi, kasus yang tadi terjadi. Ini konteks paralel zaman dahulu, sekarang dan yang akan datang. Jadi hebatnya perkataan sabda Rasulullah itu akan berlaku terus panjang zaman. Virus kuman yang bukan hanya 1 ratusan ribuan, bahkan puluhan ribu yang bisa membunuh manusia dari air liur anjing dan babi itu. Jadi salah satunya bisa diprotek oleh tanah. Lalu bagaimana dengan kecanggihan zaman sekarang, ada sabun? Tidak bisa. Ternyata sabun tidak bisa, beda dengan tanah. Riset penelitian Rasulullah lebih hebat. Sekalipun sabun itu bisa membersihkan adanya lengket-lengketnya dari bekas minyak, gitu ya, dari kotoran yang nempel seperti lem, itu bisa. Tetapi tidak bisa menghilangkan virus kuman yang jumlahnya bukan 1-2 ratusan, bahkan puluhan ribu. Itu bukan prediksi, hebat lah Rasulullah itu, makanya manusia hebat, gitu kan. Nah seperti itu. Ini. Jadi al-mughalladatu tathur, najis mughalladah bisa bersih, bisa ghusalatin dengan 7 kali cucian. Ba'da izalati, setelah dihilangkan ainiha, jenis najisnya. Ihdahunna, ada pun salah satu daripada 7 cucian tersebut itu robin, yaitu dengan tanah atau dengan debu. Jelas Pak Bu ya? Oke. Lalu yang kedua, wal mukhafafatu, adapun najis yang ringan, mukhafafah itu ringan. Tathur birasil ma'i, yaitu akan bisa menjadi bersih dengan memunculkan air, menggeloncorkan air alaiha, kepada najis yang ada tadi.
Ma'al balagati wa izalati ainiha, serta setelahnya membuang najis secara bentuk, wujud dan baunya, serta warnanya yang muafafah. Jadi sekalipun tidak ada yang muafafah yang ringan. Nah, kalau misalkan tadi yang muafafah itu najis air kencingnya anak laki-laki yang hanya air ibu, tapi yang belum umur 2 tahun. Tapi sudah tidak ada kering, nah berarti kan sudah tidak ada tuh bentuknya, beceknya, air pipis itu tidak ada, warnanya pun tak nampak, baunya, tapi ada kesaksian anak kecil tadi itu di situ pipis gitu. Nah, itu tetap harus dikucurin air. Jadi bentuk wujud ini tidak ada nih, karena tapi ada kesaksian. Itu harus dibersihin pakai air. Kalau anak kecil tadi pipisnya sekian mili, gitu kan? Inilah segini gitu kan, 10%-nya dari 250 mili ini, itu air yang dibanjurkan itu harus lebih dari 10% dari air 200 mili ini. Dia bisa setengah dari 210 mili ini, atau bisa 250 agar lebih banyak. Lalu kemudian dipelnya. Jadi jangan sampai air pipisnya anak tadi yang muafafah itu sebanyak ini misalnya, sekalipun sudah kering pasti menyampak banyak, menyampaknya itu banyak. Lalu dibersihkan dengan air kurang dari kondisi najis muafafah tadi segini misalkan, pasti kurang, masih banyak dan akan ada yang tersisa yang tidak dibersihkan walaupun dipel. Makanya pembersih airnya itu harus lebih. Di sini keterangannya. Nah, seperti itu cara menghilangkan najis muafafah. Itu Pak ya. Lalu kemudian walaupun tawasitotu, najis yang ketiga adalah najis pertengahan. Tankosimu ala kismaini. Najis yang pertengahan tersebut jenisnya akan terbagi kepada 2 bagian. Najis ainiyah, ada najis ummiyah. Ini Pak Bu, yang najis mutawasito ini yang tengah-tengah. Ada najis ainiyah. Kalau tadi najis muafafah ya. Ini najis mutawasito yang tengah-tengah. Najis ainiyah, ada najis ummiyah. Najis ainiyah itu berasal dari kata ain. Ain itu pandangan yang terlihat. Jadi najis ainiyah itu najis yang terlihat oleh mata kita, yang ada warnanya, yang di sini. Al-aniyatul lati, najis ainiyah itu yang laha. Di mana najis ainiyah? Launun, ada warnanya. Warihun, ada baunya. Watokun, ada rasanya. Nah, jadi 3 jenis najis ainiyah itu bentuknya. Ada warnanya. Kalau mohon maaf, yang kalau tadi pipis, terus anak yang 2 tahun itu beol misalnya, ada kotoran, ada tinja, kan ada warna tinja. Ini harus dijelaskan. Terus warihun, ada baunya. Pasti tinja itu bau, dan tinja yang lain juga bau. Terus kotor pasti ada rasanya. Masa nggak ada rasanya? Pasti. Kalau nggak percaya, dicoba aja gitu. Seperti itu. Jadi al-ainiyatul lati, bahwa najis ainiyah itu adalah bagi najis ainiyah, laun ada warnanya, warihun ada baunya, watokun ada rasanya. Kalau mudah maka bisa dibersihkan minal izalati, dari kedudukan najis tersebut, launiha, dari warna, wariha, dari bau, watokun, dari rasa. Jadi ya dibuang dulu lah, sehingga tidak ada lagi wujud warnanya, bentuknya, baunya,
rasanya itu kan. Udah dibuang dulu. Nah baru dicuci, dibersihkan. Itu cara membersihkan najis mutawasito yang sifatnya ainiyah. Nah di dalam najis mutawasito yang satunya lagi najis hukmiyah. Ini harus paham dulu Pak. Karena kajian ini jangan sampai terlewatkan, jangan sampai hilang dari peredaran kehidupan umat Islam itu. Apa ya najis teh? Dulu pernah dengan anak dari tetangga yang pesantren gitu, atau anak yang dari sekolah sanawiyah, tapi hanya sepintas. Sementara di ruang lingkup kita tidak pernah dibahas. Ini dosa nih bagi ustaz tidak menjelaskan itu. Ya? Makanya walaupun hanya segelintir orang, itu kami sudah menyelesaikan kewajiban fardu kifayah. Karena di kampung itu harus ada yang menyampaikan ilmu, walaupun yang hadirnya hanya segelintir orang. Kalau tidak ada sama sekali, dosa semuanya. Ustadznya dosa, jamaahnya pun gak mau ngajinya dosa. Pas ketika ada anjing lewat dijilat, sholat wudu aja, kan tidak tahu tentang ilmunya. Nah di sini kewajiban kita, walaupun kita menyantrenin anak, diantaranya harus paham itu. Maksud dan tujuan kita kan nyantrenin anak itu begitu kan, agar mereka itu hati-hati dalam hidupnya, untuk menghadap Allah pun juga tidak sembarangan. Nah itu. Jadi yang kedua najis mutawasito yang jenis hukmiyah. Wal hukmiyah itu ada pun najis hukmiyah di dalam najis mutawasito allati la launa, yaitu yang dimana tidak ada rupa, wala riha, tidak ada baunya, wala to'ma, tidak ada rasanya, yang fika maka cukup buat kau zartul ma'i alaiha, hanya menggeloncorkan air. Nah seperti apa? Kita harus bahas. Bapak Ibu, yang najis selain tadi pipis, tinja, apakah arak itu tidak najis? Najis. Araknya terbuat dari apa macam-macam. Ada yang arak dari air tape yang dimatangkan secara alamiah tradisional. Ada juga arak yang berupa minuman bir anggur Malaga cap orang tua misalnya. Kalau lebih dari 10% itu ada bawahnya. Ada misalkan brandy, whisky, botol gepeng, segala macam itu hanya tahu aja, belum pernah nyoba rasanya kayak mana. Itu aja. Itu najis. Terus bagi anak muda itu menjadi kebanggaan, karena setelah diminum mabuk lagi, mabuk. Jadi kayak gitu deh dia. Sholat pun lupa, kerja malas, yang ada molor dulu, gelek dan segala macam. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu apakah tidak dosa? Dosa besar. Lalu apakah si kuceran-kaceran air minumannya yang tadi beralkohol kadar tinggi tidak najis? Najis. Najis. Dia berantem. Misalkan nih, yang habis mabuk-mabukan itu ada geng-gengan kan? Berantem tuh tengah malam karena orang rumah di mana-mana kalau tengah malam itu dikunci, dia takut diburu, dikejar, sembunyi ke masjid. Nah ini ceritanya nih, biar nyambung gitu. Sembunyi masing-masing kan nggak dikunci kan? Bisa? Nggak dikunci masjidnya. Lari ke masjid, ada nggak? Ada kejadiannya. Anak muda gara-gara mabuk-mabukan, dua geng berantem, saling bacok. Ada yang sembunyi kemana? Ke masjid. Lalu di masjid tengah hari mabuk muntah dia karena habis mabuk berantem itu kan. Udah gitu ada orang mau subuh dibangun-bangunin marah, kalau nggak marah dia langsung meloyor. Nah apakah bekasnya itu tidak najis mutawasito yang bersifat hukmiyah? Itu najis mutawasito yang bersifat hukmiyah. Paham ya Pak Bu? Hukmiyah. Tapi nggak ada lagi itu bekasnya. Anak mereka udah pergi. Kata siapa? Itu mabuknya udah kering, muntahnya udah kering, kan sudah tidak ada warnanya lagi, kan tidak ada rasanya lagi, tapi masih tercium sedikit baik lah bau gitu.
Sudah tidak nampak, wujudnya tidak ada. Itu harus dibersihkan, harus disiram, lalu dipel kali. Karena ada khamr yang tercecer di lantai masjid yang harus dibersihkan. Ini maksudnya membersihkan najis mutawasito yang bersifat hukmiyah, bukan membersihkan, bukan ngepel orang yang silaturahmi setelah sholat atau duduk karena berbeda akidah dengan kita, lalu ketika dia keluar lalu dipel. Ada tuh agama yang kayak gitu. Ada nggak Pak Bu? Nah, ada ya. Di agamanya kita ini najis. Astagfirullah. Itu pahamnya, wallahu a'lam paham apa arti mereka. Kita dianggapnya seperti kompor, seperti apa gitu. Ada tuh, hati-hati ya. Makanya beragama itu berhati-hati, waspada, pahami ilmu, terutama fikih. Itulah Bapak Ibu para thalabul ilmi, semoga Allah ridho kepada kita, Rasulullah pun juga ridho kepada kita, agar kehati-hatian kita bisa membedakan mana-mana yang hak dan mana-mana yang batil. Yang buktinya tadi, hak kita mencuci, membersihkan masjid dari najis dunia, bukan hak kita untuk membersihkan orang bersilaturahmi kita beda agama lalu dibersihkan. Itu pun juga menjadi akibat. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan. Iya. Nah itu. Baik. Ada Pak Haji bertanya, bercampur dengan suami istri lalu kita diwajibkan untuk mandi besar. Apakah karena itu posisinya adalah karena najis? Bukan. Jadi di situ tidak menjadi salah satu syarat membersihkan najis. Di situ adalah syarat mensucikan diri dan jiwa kita agar ketika setelah bergumul itu kembali dalam keadaan posisi seperti kita sebelum bergumul. Itu kajiannya itu kayaknya sudah yang lewatnya gitu. Jadi kemarin pun juga ada ya masalah tayamum. Ya tayamum pun juga bisa untuk menghilangkan hadas besar, hadas kecil dan hadas besar ketika dalam keadaan ketiadaan air. Malah tayamum lebih ringan, yaitu muka dan kedua tangan dengan debu. Niatnya itu kemarin malah lebih simpel Pak. Nawaitu tayammum istibahati sholati minal hadasil asghari au akbari fardhu lillahi ta'ala. Luar biasa. Bukan menghilangkan najis. Najisnya ada di mana? Kok secara seluruh gitu. Tapi kalau menghilangkan najis itu kalau kena najis anjing ini kan di mana tempat yang dijilatnya itu. Mohon maaf ketika misalkan di kaki ini ya ini tidak harus ke kepala tepat gitu. Gitu ya. Beda, bukan najis. Hanya saja wayah rumu fil haidi, dan diharapkan bagi orang yang haid dan orang belum mandi besar ketika ini dia menyentuh Quran, membaca Quran, sholat, terus sudah mandi ke dalam masjid, itu tidak boleh. Bukan berarti najis, bukan berarti najis, karena ada hadas. Seperti itu. Najis tadi itu hadas. Kan najis ada najis hukumnya, ada najis ainiyah. Hadas pun yang harus disucikan itu ada seperti itu. Nah, contoh membersihkan, kita mau menghadap Allah dengan cara wudu, berarti hadasnya hadas kecil. Hadas kecil, macamnya habis pipi, habis BO, tapi pipis doanya dibersihkan dulu, atau ada kotoran di kaki dibersihkan dulu. Nah itu kan
Lalu kemudian kalaupun habis junub, bukan itu berarti najisnya najis besar, tapi hadas. Beda antara najis dengan hadas. Gitu ya Pak. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafirni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina tawbatan nasuha wa tub alaina tawbatan nasuha. Saudara Nabi Muhammad akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.